Iya, Bapak Ibu, ini masih berkaitan dengan teknik menulis artikel ilmiah, di mana kemarin kita sudah membahas tentang book chapter. Nah, artikel ilmiah itu hampir sama dengan book chapter, atau book chapter itu hampir sama dengan artikel ilmiah, cuma bedanya pada artikel ilmiah itu komponen-komponennya ya itu mengikuti sebuah gaya yang di apa namanya yang diikuti dari sebuah penerbit dari artikel ilmiah tersebut gitu ya. Jadi komponennya ada judul, ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil, kemudian kesimpulan dan referensi. Nah, di sini ada satu apa namanya satu artikel dari Bu Yeti ya kemarin ya yang sudah masuk. Nah, ini Bu Yeti membuat suatu artikel ilmiah dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan. Jadi sudah melakukan PTK, kemudian dari PTK itu akan dituliskan sebuah artikel ilmiah gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, komponen dari artikel ilmiah itu adalah judul. Nah, Bapak Ibu, ketika kita akan membuat sebuah judul, maka satu contoh judul yang diberikan oleh Bu Yeti di sini adalah peningkatan hasil belajar menulis teks naratif pada mata pelajaran bahasa Inggris melalui teknik 4P pada siswa kelas 11 IPS 3 di SMA Negeri 3 Kediri semester ganjil tahun pelajaran 2018-2019 gitu ya. Nah, kalau kita melihat ini Bapak Ibu, pada saat kita membuat judul, maka judul itu yang pertama Bapak Ibu itu harus singkat dan padat gitu ya. Jadi judul itu menggambarkan isi dari artikel yang akan kita buat, kemudian narasi atau narasi dari judul atau judul itu tidak boleh terlalu panjang. Nah, kemudian yang kedua menarik perhatian dan menggambarkan garis besar inti dari pembahasan. Jadi kalau kita lihat dari judulnya Bu Yeti ini, nah ini sebetulnya sudah menggambarkan dari apa yang akan ditulis, isinya gitu ya. Tapi masih terlalu panjang menurut saya karena kalau judul sedemikian panjang ini maka akan menjadikan pembaca itu kurang dalam tanda kutip untuk ketertarikannya. Nah, sehingga saya mengusulkan judulnya dari Bu Yeti itu di apa namanya dibuat menjadi lebih ringkas. Nah, jadi misalnya menjadi meningkatkan hasil belajar menulis teks naratif, gitu ya. Karena naratif itu kan sudah secara otomatis kan ada pada mata pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Kalau narasi ya itu kan bahasa Indonesia ya. Meningkatkan hasil belajar menulis teks naratif melalui teknik 4P ya, pada siswa kelas 11 IPS 3 di SMA Negeri 3 Kediri. Nah, itu sudah cukup. Nah, nanti pada mata pelajaran bahasa Inggris dan semester ganjil tahun pelajaran 2018-2019 itu bisa dimasukkan di dalam apa namanya bagian pendahuluan ataukah pada bagian metode yang digunakan. Nah, di situ bisa diselipkan di situ. Nah, sehingga judulnya tidak terlalu panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, diupayakan tidak menggunakan kata benda, Bapak Ibu. Jadi peningkatan itu kan kata benda, gitu. Nah, itu bisa dirubah menggunakan kata kerja. Jadi meningkatkan gitu. Nah, ya. Itu menurut saya. Tapi ada beberapa yang menggunakan kata peningkatan. Nah, ini diskusi-diskusi seperti ini kalau peningkatan itu kan berarti kan merujuk kepada hasil. Nah, merujuk pada hasil. Kalau merujuk pada hasil itu peningkatan. Jadi hanya melihat pada hasil. Tapi kalau meningkatkan itu berarti kan menuju pada proses. Nah, pada proses bagaimana apa namanya hasil itu diperoleh. Nah, kemudian yang kedua, nah keterangan tahun dan semester bisa dimasukkan dalam metode. Ini terkait dengan judul. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu di dalam konteks artikel ilmiah itu diberikan sebuah identitas, gitu ya. Nah, identitasnya itu ada 3, ya. Jadi ada nama, kemudian ada afiliasi. Nah, afiliasi itu adalah unit kerja, kemudian ada email. Nah, kalau namanya itu lebih dari 1, maka nanti dituliskannya adalah di belakangnya. Jadi misalnya Yeti Selvia Marliana, kemudian siapa X gitu ya, kemudian koma siapa Y begitu, maka X dan Y tadi bisa diletakkan di belakang dan diberi nomor yang berikutnya. Jadi kalau
sebagai penulis utama adalah Yeti Selvia Marliana, maka di sini diberikan satu tanda 1, kemudian X-nya 2, kemudian X-nya 3. Kemudian kalau afiliasinya berbeda-beda, jadi misalnya Bu Yeti Selvia Marliana itu dari SMA Negeri 3 Kediri, ya maka 1 ini menunjukkan dari afiliasi dari penulis pertama. Kemudian kalau kedua itu sama, ya berarti nanti di sini tulisannya 1,2 gitu ya. Jadi misalnya 1,2. Nah di sini misalnya kita bisa menambahkan misalnya XXX gitu ya. Nah ini 2 gitu ya. Berarti ini adalah penulis yang kedua. Nah kemudian yang email ini adalah disebut dengan corresponding author atau narahubungnya. Itu cukup 1 saja, jadi narahubung bisa penulis pertama atau bisa penulis kedua atau bisa penulis ketiga. Artinya ketika nanti artikel ini itu akan dimuat di dalam sebuah jurnal, itu siapakah yang bisa dihubungi, ya, baik dari pihak yang editor, ya, jadi pihak dari jurnal tersebut atau pihak dari luar editor yang ingin berkomunikasi yang berkaitan dengan judul yang penelitian yang dilakukan itu, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, komponen dari sebuah karya tulis pada jurnal itu adalah berkaitan dengan abstrak. Nah, jadi abstrak itu dituliskan, ya, biasanya kalau begini, abstrak yang seperti ini sudah sama dengan judul, ini biasanya pada format skripsi atau pada format laporan PTK mungkin seperti ini. Tapi kalau format pada jurnal ilmiah, maka ini bisa disesuaikan. Jadi yang bagian atas ini bisa dihilangkan. Kemudian yang kedua, bahwa dalam menuliskan abstrak itu diupayakan tidak terlalu panjang, Bapak Ibu. Nah, jadi abstrak itu merupakan intisari atau gambaran dari penelitian yang dilakukan itu. Nah, di dalam abstrak itu komponennya apa saja? Yang pertama adalah latar belakang. Jadi di dalam abstrak itu diuraikan secara singkat apa yang menjadi latar belakang dari penelitian yang dilakukan itu tadi. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan tujuan. Nah, jadi tujuan dari penelitian itu apa? Nah, kemudian tujuan, yang ketiga adalah metode. Nah, metodenya apa yang dipakai di dalam penelitian tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah paparan hasil. Nah, hasilnya bagaimana? Kemudian yang kelima itu adalah manfaatnya. Nah, manfaatnya apa? Kemudian yang keenam kalau ada adalah sarannya. Nah, sehingga dari yang dituliskan Ibu Yeti ini pada konteks latar belakangnya, ini menurut saya sudah pas. Nah, cuma pada tujuan dan kemudian penentuan dari metodenya, ini terjadi banyak pengulangan, ya. Jadi misalnya lebih banyak mengulang kelas 11 IPS 3, ya, SMA Negeri 3 Kediri, ya, itu banyak sekali yang diulang. Nah, sehingga dalam konteks ini bisa lebih lebih dipersingkat gitu ya. Jadi misalnya pada 2 paragraf ini bisa kita singkat menjadi 1 paragraf. Misalnya subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3, siswa SMA N3 Kediri kelas 11 IPS 3 sebanyak 23 peserta. Tujuan penelitian ini adalah 1, 2 itu. Kemudian hasil penelitiannya, ya, penelitian ini menggunakan instrumen berupa tes tulis esai, ya. Kemudian hasil penelitian dianalisis menggunakan program Excel dengan analisis sederhana. Dari 1 paragraf ini sudah bisa menggantikan 2 paragraf yang dituliskan oleh Bu Yeti tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, satu hal yang sama bisa dituliskan cukup sekali. Jadi misalnya penilaian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 6 bulan pada semester ganjil tahun pelajaran 2018-2019. Nah, kalau semester ganjil tahun pelajaran 2018-2019 secara otomatis kan sudah 6 bulan, ya. Jadi tidak perlu dieksplisitkan lagi selama 6 bulan gitu ya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya tujuannya itu harus sinkron, ya, antara judul dengan dengan aktivitasnya. Nah, jadi kalau di dalam judulnya itu berkaitan dengan
apa namanya meningkatkan hasil belajar, kemudian di sini ada meningkatkan aktivitas. Nah, itu berarti ada ketidaksinkronan antara judul dengan abstrak yang berkaitan dengan hasil. Nah, kalau memang ini yang dianalisis adalah aktivitas, nah kemudian aktivitas itu adalah merupakan bagian dari hasil belajar, maka itu bisa dimaksudkan karena aktivitas merupakan bagian dari hasil belajar. Tapi kalau aktivitas merupakan entitas tersendiri, ya, jadi entitas tersendiri itu artinya berbeda dengan hasil belajar, maka itu harus sinkron antara judul dengan apa namanya di dalam bagian abstraknya. Nah, itu. Nah, kemudian di sini Bu Yeti sudah memaparkan tentang hasilnya, ya, dari apa namanya dari apa yang dilakukan dalam proses penelitian itu, dari siklus 1 dan siklus 2 dan bagaimana peningkatannya, gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam abstrak itu jangan lupa dituliskan kata kunci, Bapak Ibu. Nah, kata kunci itu maksimal 5, ya. Jadi jangan banyak-banyak, ya. Kata kuncinya maksimal 5. Kemudian yang kedua, kata kunci itu diurutkan dari abjad terkecil sampai dengan abjad terbesar. Nah, jadi kalau misalnya abjad terkecilnya berawal dari H, kemudian T, maka H-nya didahulukan. Kalau ada A, ya A-nya didahulukan. Nah, ini contohnya yang saya kutip dari Bu Yeti, misalnya kata kuncinya karena berkait dengan judul itu adalah hasil belajar, kemudian tes naratif, kemudian teknik 4P. Nah, itu adalah apa namanya kata kunci yang bisa diberikan terhadap abstrak itu. Nah, berikutnya komponen dari artikel yang berikutnya setelah judul dan abstrak adalah pendahuluan. Nah, untuk menuliskan pendahuluan dalam sebuah artikel ilmiah yang ditulis di dalam jurnal ataupun ya tentunya di dalam jurnal itu tidak perlu dituliskan bab dan pendahuluan. Ini tidak perlu Bapak Ibu. Jadi ini tidak perlu dituliskan. Nah, karena ini diambil dari PTK, mungkin Bu Yeti berasumsi bahwa ini saya ambil dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 begitu. Nah, itu untuk artikel ilmiah yang akan diterbitkan di jurnal, maka tidak perlu dituliskan bab 1 pendahuluan. Demikian juga dengan latar belakang, ini jarang sekali yang diminta untuk menuliskan latar belakang begini. Jadi langsung uraian latar belakangnya, ya. Jadi uraian latar belakangnya apa gitu ya. Jadi tidak perlu ada satu subjudul latar belakang. Nah, ini jadi bab 1 pendahuluan latar belakang ini bisa dihilangkan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang perlu diperhatikan juga ketika kita menulis artikel, terutama adalah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam sebuah jurnal, itu dalam sebuah apa namanya pemaparan, apabila pemaparan itu bukan merupakan kalimat sendiri, ya, itu harus didukung dengan sebuah rujukan. Nah, jadi misalnya begini, dalam mempelajari skill berbahasa ada 4 aspek keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Nah, ini kalau itu adalah merupakan suatu aspek yang umum, mungkin tidak perlu ada suatu rujukan. Tapi kalau itu adalah merupakan satu aspek dari sebuah apa namanya teori, maka itu harus didukung adanya satu rujukan. Jadi misalnya ini apa namanya tidak diambil dari siapa misalnya bisa ditambahkan dalam kurung misalnya ini pengarang ya. Nah, misalnya di sini bisa ditambahkan pengarangnya siapa. Nah, pengarang kemudian tahunnya berapa. Nah, sehingga ini adalah merupakan satu kalimat yang kita ambil dari sebuah rujukan gitu ya. Nah, kemudian yang lain Bapak Ibu di dalam pendahuluan itu yang harus diperhatikan lagi adalah berkaitan dengan pengantar substansi artikel sesuai dengan topik masalah. Nah, terutama alasan secara teoritis maupun empirik yang melatar belakangi kegiatan penulisan artikel. Jadi artinya apa sih masalah yang sebenarnya yang terjadi ketika artikel itu dibuat atau penelitian itu dibuat. Nah, di sini Bu Yeti memaparkan bahwa ada kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris yang terutama berkaitan dengan naratif. Nah, di situ Bu Yeti memaparkan bahwa
ada kesulitan. Nah, kesulitan itu bisa ditinjau dari sisi teoritis dan bisa ditinjau dari sisi empirik. Kalau teoritik bagaimana? Nah, kalau teoritik Bapak Ibu bisa melihat jurnal yang berkaitan hal yang sama dengan apa yang diteliti. Jadi kalau terkait dengan Bu Yeti tadi, maka jurnal yang bisa dicari adalah yang berkaitan dengan yang pertama dengan naratif. Nah, jadi bagaimana untuk meningkatkan naratif itu bisa dilihat dari jurnal-jurnal yang ada dengan kata kunci naratif gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan metode 4P gitu kan. Metode 4P itu, teknik 4P itu bagaimana diterapkan di apa saja dan kaitannya dengan subjek yang akan diteliti atau permasalahan yang akan diteliti itu apa? Itu teoritis. Jadi teoritis itu berdasarkan kajian yang sudah dilakukan oleh orang lain terkait dengan topik yang diambil. Nah, tapi kalau empirik itu adalah berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti ataupun oleh orang lain yang melakukan satu penelitian. Nah, karena ini kaitannya adalah dengan PTK, maka lebih baik berkaitan dengan pengalaman sendiri. Tapi dalam konteks ini, kata pengalaman itu mungkin bisa diganti, kalau diganti dengan kata lain yang lebih pas gitu ya, berdasarkan pengamatan mungkin ya. Jadi kalau pengalaman peneliti, nah kalau pengalaman itu kan ya memang peneliti berpengalaman, tapi dalam konteks penelitian ini kan bisa diasosiasikan dengan pengamatan. Jadi berdasarkan pengamatan peneliti, peserta didik sering mendapati kesulitan dan sebagainya. Jadi pemilihan katanya mungkin bisa digantikan dengan pengamatan bukan pengalaman gitu ya. Itu kemudian yang berikutnya, nah ini kalau Bapak Ibu mencantumkan sebuah rujukan, jangan lupa rujukan itu dituliskan pada bagian daftar pustaka Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya lihat di sini Ibu Yeti mencantumkan rujukan dari Buron 2001, tapi di dalam daftar pustakanya tidak ada. Nah, ini nanti bisa dicek kembali. Nah, untuk menghindari adanya ketidaksinkronan antara sesuatu yang disitasi atau sesuatu yang dirujuk dengan daftar rujukan, itu Bapak Ibu nanti bisa menggunakan sebuah aplikasi yang bisa mensinkronkan yang ditulis dengan daftar pustaka yang tertulis gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan aplikasi namanya bisa Zotero atau Mendeley gitu ya. Itu menggunakan stasi otomatis. Nah, jadi Bapak Ibu cukup maaf Bapak Ibu. Berikutnya adalah terkait dengan metode. Nah, untuk metode itu adalah menjelaskan bagaimana hasil penelitian dihasilkan. Nah, harus cukup rinci sehingga seseorang peneliti independen yang bekerja pada bidang yang sama dapat memproduksi kembali. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan sebuah PTK, kemudian PTK itu akan diduplikasi oleh yang lain, maka yang lain itu ketika menggunakan metode yang Bapak Ibu gunakan tadi, itu setidaknya menghasilkan hasil yang mirip, ya, bukan hasil yang terlalu menyimpang begitu. Nah, sehingga Bapak Ibu dalam konteks metode, ya, dalam konteks hasil dalam PTK, menurut saya nanti tidak perlu dipaksakan bahwa hasil itu harus berhasil, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau keberhasilannya mungkin cukup 70% atau 75%, tidak usah dipaksakan menjadi 90%. Itu justru tidak menjadi natural, Bapak Ibu. Nah, dengan demikian bahwa ketika hasilnya 75% atau kurang dari 75%, maka di situ Bapak Ibu nanti bisa menambahkan kekurangan dari apa yang disampaikan itu. Nah, itu yang disampaikan itu apa yang menjadi kekurangan itu bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, dalam konteksnya Bu Yeti ini, maka metode penelitian ini Bapak Ibu itu bisa diringkas menjadi bentuk yang bersifat uraian. Nah, ini saya contohkan di di book chapter yang ada ya. Di sini pada metode, nah ini pada metode. Nah, di sini dia menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah classroom action research. Nah, atau penelitian tindakan kelas. PTK merupakan penelitian dan sebagainya, ya, itu bisa disampaikan secara singkat. Kemudian subjek dari penelitian ini adalah
siswa ya atau mahasiswa informatika kelas PR2R Universitas Indraprasta PGRI. Nah, ini keterangan tentang subjeknya. Nah, kemudian dia menjelaskan pelaksanaan penelitian dilakukan dalam berapa siklus. Ya, misalnya 2 siklus atau 3 siklus atau 4 siklus. Nah, dalam satu siklusnya ada berapa tahap? Misalnya ada 4 tahap, planning, acting, observing, reflecting, gitu kan. Kemudian instrumennya apa? Nah, instrumennya adalah misalnya yang berkaitan dengan untuk mengetahui aktivitas, Bapak Ibu bisa menggunakan observasi. Pedoman observasi digunakan untuk mengamati aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, misalnya instrumen yang berkaitan dengan tes. Nah, tes itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengukur hasil belajar sebelum adanya tindakan dan sesudah adanya tindakan. Nah, kemudian catatan lapangan. Nah, catatan lapangan digunakan untuk merekam semua peristiwa penting yang terjadi pada saat proses membaca berlangsung. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah mengumpulkan data, maka proses berikutnya metodenya apa? Yaitu Bapak Ibu bisa menganalisis data tersebut ya dengan menggunakan satu teknik. Ya, tekniknya bisa menggunakan teknik apa namanya sebut aja di sini adalah statistika sederhana dengan menggunakan Excel misalnya. Jadi ini bisa kita ringkas Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalnya untuk jadwal itu bisa bisa diuraikan menjadi sebuah narasi bahwa siklus 1 tanggal berapa, siklus 2 tanggal berapa, siklus 3 tanggal berapa gitu ya. Nah, ini juga begitu bisa diringkas. Nah, ini untuk desain PTK secara umum kan terdiri dari 4 tahap tadi itu bisa diuraikan di dalam metode penelitian secara naratif saja. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, lanjut ke bagian yang berikutnya adalah hasil. Nah, untuk hasil ya, itu terbagi jadi 2, hasil dan pembahasan. Nah, ketika Bapak Ibu menyampaikan hasil, itu sampaikan aja hasilnya. Nah, jadi artinya tidak boleh ada satu pembahasan di dalamnya. Pembahasan adalah tersendiri. Nah, jadi dari hasil itu Bapak Ibu hanya menampilkan hasil yang sebenarnya yang didapatkan dari pengamatan. Jadi tidak ditambah, tidak dikurang gitu kan. Nah, jadi hasil ini cukup diringkas saja. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ada aspek aktivitas dan aspek hasil belajar disebutkan. Nah, misalnya pada siklus 1 bagaimana hasil aktivitasnya, pengamatan aktivitasnya, bagaimana hasil belajarnya. Pada siklus 2 bagaimana, pada siklus 3 bagaimana. Dan itu untuk menghemat halaman, Bapak Ibu bisa meringkasnya. Jadi menjadi satu bentuk ringkasan misalnya 3 kolom. Kolom yang pertama misalnya berkaitan dengan aspek ya, aspek yang dinilai. Kemudian kolom kedua siklus 1, kolom ketiga siklus 2. Kalau dimungkinkan 3 siklus berarti kolom keempat adalah siklus 3. Nah, itu hasilnya bagaimana? Dituliskan aja di situ. Jadi misalnya hasil yang berkaitan dengan dengan hasil belajar. Nah, siklus 1 berapa, siklus 2 berapa, siklus 3 berapa. Kalau dibuat menjadi individu, ya berarti individu itu dicantumkan individu 1, 2, 3. Kalau banyak ya cukup banyak juga. Misalnya kalau siswanya 40 berarti kan ada 40 kolom ya. Ya 40 baris, sorry. Nah, itu cukup banyak. Nah, kalau misalnya itu terlalu banyak, maka bisa diringkas menjadi hasil. Jadi misalnya kalau ingin dilihat secara global berkaitan dengan rata-rata. Jadi rata-rata siklus 1, rata-rata siklus 2, rata-rata siklus 3. Kalau misalnya ada sesuatu yang menarik dari dari perlakuan itu, misalnya siklus 1 nilainya 80, siklus 2 nilainya kok jadi 70. Nah, itu berarti kan satu yang bersifat anomali. Nah, bersifat anomali itu bisa diberikan catatan tersendiri ya. Kok bisa dari 80 menjadi 70? Berarti kan secara umum itu kan berbeda dari teman-teman yang lainnya. Yang lainnya naik dari 60 menjadi 70, 70 menjadi 80 dan seterusnya. Nah, itu bisa dibuat catatan tersendiri untuk yang perlakuan beda tadi. Jadi tidak perlu mengikuti bab
ya. Jadi bab 3-nya bisa dihilangkan menjadi hasil kemudian pembahasan gitu ya. Diringkas, disederhanakan menjadi deskripsi hasil penelitian. Data hasil penelitian dapat diringkas menjadi siklus 1, siklus 2, siklus 3. Jadi tidak diuraikan satu persatu yang berkaitan dengan siklus ya. Jadi kalau di sini apa namanya, Bu Yeti bisa membuat rangkuman ya, di sini. Nah, saya lihat di situ ada. Ya, ini kan per individu kan yang ditampilkan ya. Kemudian nah, ini siklus yang kedua. Nah, ini terlalu panjang Bapak Ibu kalau itu digunakan sebagai artikel. Nah, ini perbandingan ya. Perbandingan ini merupakan hasil yang disampaikan secara resume berkaitan dengan apa namanya ketuntasan. Jadi prasiklus itu apa namanya yang biru ini tuntas, yang apa coklat ini tidak tuntas, yang tuntas 55, kemudian yang tidak tuntas 44. Nah, kemudian siklus 1 naik dan siklus 2 naik. Nah, ini yang bisa apa namanya ditampilkan pada pembahasannya gitu kan. Nah, ini rata-rata klasikalnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, pada bagian akhir itu ada conclusion atau penutup. Nah, penutup itu harus sesuai dengan tujuan penelitian yang disampaikan di dalam judul dan di dalam latar belakang. Nah, di sini terjadi perbedaan antara tujuan dengan hasil dengan apa yang diuraikan dalam kesimpulan. Di dalam tujuan itu kan hasil belajar. Nah, kemudian di sini dalam kesimpulan itu hasil keterampilan. Nah, apakah hasil belajar sama dengan hasil keterampilan? Nah, kalau iya, nah berarti di situ harus apa namanya diuraikan, ya. Nah, ataukah kalau memang hasil belajar itu di breakdown menjadi ada keterampilan, kemudian ada aspek yang lain, maka di dalam apa namanya di dalam latar belakang tadi disampaikan bahwa yang dimaksud hasil belajar itu meliputi apa saja, apakah keterampilannya, kemudian apa namanya bersifat kognitifnya, ya. Jadi kalau kita lihat kan ada apa aspek kognitif dan aspek psikomotorik. Nah, apakah meliputi itu yang dikaitkan dengan hasil belajar adalah meliputi keterampilan dan meliputi kognitifnya. Nah, kalau di sini kan disebutkan hasil belajar, tapi di dalam penutupnya disebutkan keterampilan. Nah, ini yang tidak apa sinkron gitu kan. Demikian juga dengan aktivitas tidak disinggung di judul dan latar belakang. Nah, sehingga dalam hal ini kalau memang aktivitas menjadi bagian dari apa yang dibahas, maka itu harus dimasukkan di dalam setidaknya di dalam abstraknya untuk mengurai bahwa hasil belajar itu meliputi apa saja. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya bisa kita diskusikan untuk apa namanya pembahasannya. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Silakan. Nah, kalau tidak ada, maka sesi untuk pembimbingan satu ini bisa kita akhiri. Kemudian nanti kita akan lanjut untuk melihat karya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 63, tadi pagi barusan juga sudah ada yang masuk. Nah, sehingga nanti dari hasil yang ada itu kita akan upayakan untuk bisa memberikan catatan-catatan terkait dengan karya Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti kalau bisa kita jadikan buku menjadi buku antologi yang di dalamnya berisi karya fiksi dan non fiksi. Jadi nanti karya fiksinya kita letakkan, kita masukkan pada satu bagian tersendiri. Jadi kita kumpulkan pada satu bagian tersendiri dalam buku. Kemudian yang non fiksi juga begitu. Kemudian yang bagian puisi juga begitu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas
waktunya. Kita nanti akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang untuk pembimbingan yang kedua, pendampingan yang kedua. Mudah-mudahan nanti sudah banyak karya yang bisa kita kita review gitu Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kita tetap bisa berkarya dalam masa yang pandemi ini karena masih belum ada keputusan kapan sekolah yang luring akan dilakukan gitu ya. Kami juga begitu di perguruan tinggi juga masih posisinya semua masih daring. Jadi sama dengan Bapak Ibu semua, belum ada yang berani untuk melaksanakan perkuliahan secara luring atau secara tatap muka. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.